Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmawati Isa. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi dalam mata kuliah manajemen strategi. Yang pertama yaitu konsep manajemen strategi atau framework manajemen strategi. Pengertian atau teori evolusi manajemen strategi. Menurut Grant, strategi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya untuk menciptakan suatu posisi menguntungkan. Peran manajemen strategi yang pertama yaitu pertumbuhan dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu berpikir strategi. Yang ketiga manajemen strategi. Manajemen strategi yang memberikan arah jangka panjang yang akan dituju, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Selanjutnya itu perumusan visi misi dalam dunia pendidikan. Visi pendidikan Islam. Kata visi berasal dari kata Inggris yang berarti vision, yang mengandung arti penglihatan atau daya lihat, pandangan, impian, atau bayangan dalam bahasa Arab. Selanjutnya, jika konsep dan pengertian tentang visi tersebut dihubungkan dengan pengertian Islam, maka visi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai tujuan jangka panjang, cita-cita masa depan, dan impian ideal yang ingin diwujudkan oleh pendidikan Islam. Visi pendidikan Islam ini selanjutnya dapat menjadi sumber motivasi, inspirasi, pencerahan, pegangan, dan arah bagi perumusan misi. Tujuan kurikulum, proses belajar guru, staf, murid, manajemen lingkungan, dan lain sebagainya. Misi berasal dari bahasa Inggris atau mission yang memiliki arti tugas, perutusan, utusan, atau misi. Ungkapan to fly 30 mission misalnya mengandung arti mengadakan tugas penerbangan 30 kali. Dengan demikian, misi terkait dengan tugas pekerjaan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan. Dalam kaitan ini terdapat kata missionary yang berarti perutusan atau utusan yang diutus oleh seseorang atau lembaga untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang penting dan strategis. Seluruh pembawa risalah atau ajaran seperti para nabi, wali, ulama, dan dai pada suatu kelompok, satu umat yang disebut misioner. Selanjutnya itu materi tentang pelembagaan strategi pendidikan. Pelembagaan strategi pendidikan secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga adalah bakal dari suatu asal mula yang akan menjadi sesuatu, bakal bentuk, wujud, rupa, tujuan, ikatan badan, atau organisasi yang mempunyai tujuan yang terutama dalam bidang keilmuan. Strategi pendidikan yang merupakan hal yang perlu dipikirkan matang-matang oleh para pemimpin bangsa. Jangan sampai pendidikan hanya bisa dinikmati segelintir orang yang menjadi barang yang langka. Pendidikan adalah modal untuk membiayai kebutuhan kita akan ilmu dan tantangan kehidupan. Lembaga strategi pendidikan, peningkatan tata kelola dan manajemen pendidikan, peningkatan pelayanan guru, peningkatan pelayanan siswa, pelayanan prasarana dan sarana, dan peningkatan prestasi pendidikan integritas. Sistem informasi pendidikan. Selanjutnya yaitu operasional strategi sekolah. Dalam pengertian operasional sekolah, menurut Rhonda Abram dan Alice Alpalante, dapat dalam yang terpenting karena tanpa adanya operasional maka tidak ada yang bisa dikerjakan. Pengertian sekolah adalah suatu lembaga yang memang dirancang khusus untuk pengajaran para murid atau siswa. Di bawah pengawasan para guru, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, operasional sekolah adalah kegiatan inti suatu organisasi untuk menghasilkan sumber daya atau lulusan yang bermutu untuk tujuan pendidikan. Pengertian manajemen operasional sekolah tentu tidak terlepas dari manajemen pada umumnya, yang mengandung unsur adanya kegiatan yang dilakukan dengan
mengkoordinasikan sebagai kegiatan dan sumber daya untuk tercapainya tujuan tertentu. Agar menghasilkan jasa pendidikan yang diharapkan, maka pengelolaan sumber daya dan kegiatan dalam manajemen operasional sekolah mencakup penggunaan fungsi manajemen. Yang pertama yaitu sebagai perencanaan, kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, keempat fungsi pengendalian, yang kelima fungsi transformasi. Untuk melaksanakan proses transformasi organisasi memerlukan sistem yang organisasi meliputi yang pertama tujuan, kultur, struktur, sistem, proses, aktivitas administrasi manajemen sekolah, kegiatan umum, kurikulum administrasi, ketatausahaan sekolah, keuangan dan pembiayaan sekolah, hubungan sekolah dan masyarakat, pengawasan dan evaluasi. Pembelajaran dan pengajaran di sekolah merupakan salah satu fokus operasional sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan dengan beragam tingkat kemampuan, pengetahuan serta nilai atau sikap yang memungkinkan untuk menjadi warga masyarakat dan warga negara yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan berbudi pekerti luhur. Selanjutnya yaitu manajemen strategi sekolah dalam menghadapi saingan mutu. Manajemen strategi sekolah dalam menghadapi saingan mutu sekolah merupakan suatu pendekatan yang sistematik dalam menyelenggarakan programnya untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam hal ini, penggunaan model manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan konsep yang konstruktif dan menjanjikan sebagai strategi meningkatkan mutu manajemen pendidikan. MBS adalah gagasan yang mendapatkan kewenangan pengelolaan sekolah dalam keutuhan entitas sistem untuk membuat keputusan. Dalam konsep MBS, manajemen yang diterapkan dalam memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama, keputusan yang diambil bersifat strategi. Penggunaan sumber daya sekolah efektif mungkin berorientasi ke masa depan, sangat peduli dan tanggap dengan lingkungan eksternal, cenderung bersifat multidimensional. Peningkatan mutu pendidikan diperoleh melalui dua strategi, yaitu peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademis untuk memberi dasar minimal dalam perjalanan yang harus ditempuh mencapai mutu pendidikan yang persyaratannya oleh tuntutan zaman, pendidikan mutu, pendidikan yang berorientasi pada keterampilan hidup yang esensial yang dicakup oleh pendidikan berlandas luas, nyata dan bermakna. Selanjutnya yaitu materi tentang proses dan sistematika manajemen strategi. Manajemen strategi pendidikan adalah proses formulasi dan implementasi rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal vital, pervasif, dan berkesinambungan bagi suatu organisasi secara keseluruhan pada lembaga pendidikan. Manfaat utama menerapkan manajemen strategi di dalam lembaga pendidikan adalah membantu lembaga pendidikan merumuskan strategi yang lebih tepat dengan menggunakan pendekatan sistematis, logis, dan rasional pada proses pemilihan strategi. Pengelolaan pendidikan di era global yang terus mengalami perubahan. Yang pertama, manajemen strategi sebagai proses perumusan strategi, implementasi strategi, dan pengendalian evaluasi. Selanjutnya yaitu materi tentang analisis teori-teori manajemen strategi yang tepat dalam dunia pendidikan. Manajemen strategi dipandang suatu evolusi manajemen karena dua alasan, yaitu strategi sebagai rencana besar organisasi untuk mengatasi tantangan saat ini dan sekaligus mencapai keberhasilan visi dan misi organisasi di masa yang akan datang. Organisasi menerapkan manajemen strategi menjawab perubahan dunia dalam rangka meningkatkan kemampuan daya saing untuk meraih keberhasilan di masa yang mendatang. Kesalahan dalam proses manajemen pendidikan.
Yang pertama yaitu ketidakmampuan berpikir secara strategis, kedua ketidakmampuan berpikir secara ketidaktepatan penggunaan pada tingkatan manajemen, yang ketiga terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur, yang keempat terpisah dari lingkungan cukup untuk mencapai jangka waktu pendek, ketidaktepatan penggunaan sumber daya. Materi selanjutnya yaitu formulasi strategi lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu. Proses manajemen strategi terdapat 3 tahap. Yang pertama pengembangan, visi misi dan tujuan. Yang kedua pengidentifikasikan faktor internal dan eksternal. Yang ketiga perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Pelaksanaan strategi yaitu meliputi yang pertama menentukan kebijakan sekolah, kedua memotivasi karyawan, yang ketiga mengalokasikan sumber-sumber daya manusia, keempat mengembangkan budaya yang mendukung strategi. Evaluasi atau kontrol strategi menentukan kebijakan sekolah. Yang pertama yaitu menentukan kebijakan sekolah. Yang pertama memotivasi karyawan, mengalokasikan sumber daya manusia, mengembangkan budaya mendukung strategi dalam pendidikan. Formulasi strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, formulasi visi dan misi sekolah. Perumusan visi dan misi dilakukan dahulu dengan mengasesmen lingkungan, yaitu apa yang sebenarnya yang menjadi kebutuhan mendasar lingkungan akan pendidikan yang dapat disediakan oleh sekolah. Asesmen lingkungan terdiri dari 2 unsur, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Perumusan tujuan dan target sekolah atau AKDOM menegaskan bahwa target atau sasaran organisasi sangat penting karena merupakan salah satu tonggak dari proses perumusan perencanaan strategi yang efektif yang mendukung setiap butir tujuan dan menyatakan tugas-tugas khusus yang dirampungkan dalam jangka panjang jika organisasi ingin sukses. Yang ketiga, penentuan strategi organisasi sekolah. Strategi organisasi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi waktu yang akan datang, yang mencakup kebijakan, program, dan kegiatan manajemen untuk melaksanakan misinya. Materi selanjutnya yaitu asesmen. Assessment of product market. Dalam upaya meningkatkan eksistensi dan citra sebuah lembaga pendidikan, hendaknya para pengelola pendidikan dapat menerapkan konsep strategi pemasaran jasa pendidikan. Pemasaran jasa pendidikan merupakan langkah pembaruan lembaga pendidikan dalam rangka memasarkan masyarakat dengan menciptakan dan menawarkan inovasi produk jasa yang sesuai dengan harapan dan tuntutan. Tujuan utama dari analisis atau penilaian pasar adalah menunjukkan kepada investor bahwa Anda memahami pasar dengan baik dan pasar tersebut cukup besar untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Fokus dari penerapan pemasaran ini adalah bagaimana mendekatkan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kepuasan siswa, yang tentunya hal tersebut harus didukung dengan peran para tenaga ahli di bidangnya, sumber daya dan fasilitas yang memadai, serta selalu meningkatkan mutu lulusan dalam dunia pendidikan. Pemasaran dapat diadopsi sebagai suatu proses kegiatan pendidikan untuk menempatkan lembaga pendidikan sebagai komoditas yang menyediakan jasa pelayanan bagi masyarakat. Terdapat 2 elemen penting dalam upaya memasarkan lembaga pendidikan. Pertama adalah baiknya kualitas komunikasi dan promosi sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, kemampuan untuk menanggapi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang baik dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan. Selanjutnya yaitu lingkungan kompetitif dan analisis biaya perencanaan strategi pendidikan. Pengertian lingkungan menurut KBBI adalah daerah, kawasan, dan sebagainya yang termasuk di dalamnya, sedangkan kompetitif merupakan suatu hal yang berhubungan dengan sebuah persaingan atau kompetisi. Kompetitif adalah suatu hal yang berhubungan dengan 2 persaingan kompetisi. Dalam hal ini, kompetitif dapat diposisikan sebagai suatu kondisi perebutan atau keadaan berkompetisi yang terjadi dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam memenangkan sebuah persaingan. Analisis biaya perencanaan strategi. Pendidikan. Pemerintah memiliki kebijakan dan peraturan terkait dengan pembiayaan satuan pendidikan sekolah.
Selanjutnya yaitu materi tentang implementasikan karakteristik, komponen, dimensi, dan proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Implementasi strategi dalam manajemen melibatkan upaya besar yang bertujuan mentransformasikan tujuan strategi dalam aksi, yaitu penyelenggaraan program sekolah. Betapapun hebatnya suatu strategi, apabila tidak diimplementasikan dengan baik, tentu saja strategi itu tidak akan bermakna dalam lingkungan organisasi pendidikan. Komponen manajemen strategi. Yang pertama yaitu misi organisasi, yang kedua tujuan, yang ketiga strategi, yang keempat kebijakan, kelima profil perusahaan, keenam lingkungan eksternal, yang ketujuh lingkungan internal, yang kedelapan analisa strategi dan pilihan, yang kesembilan strategi unggulan, yang kesepuluh strategi fungsional. Dimensi manajemen strategi. Yang pertama dimensi waktu di masa depan, dimensi internal dan eksternal, dimensi pendayagunaan sumber-sumber, dimensi keikutsertaan manajemen pusat, dimensi multibidang. Proses manajemen strategi dalam manajemen sekolah melibatkan upaya besar yang bertujuan mentransformasikan tujuan strategi ke dalam aksi penyelenggaraan program sekolah. Betapa hebatnya suatu strategi jika diimplementasikan di sekolah dengan baik. Apabila tidak diimplementasikan, tentu saja strategi itu tidak akan bermakna bagi pengembangan sekolah. Dan ada beberapa akibat dari manajemen strategi sebagai suatu proses. Yang pertama, perubahan salah satu komponen akan mempengaruhi beberapa atau seluruh komponen yang lain. Yang kedua, proses pembuatan, penerapan, evaluasi strategi merupakan suatu proses yang berurutan. Yang ketiga, perlunya membuat umpan balik feedback pada setiap tahap awal proses. Sistem manajemen strategi merupakan suatu sistem yang dinamis di mana kondisi dan situasi yang secara berkala berubah akan mempengaruhi hubungan antara aktivitas dan manajemen strategi. Selanjutnya itu materi tentang perubahan strategi dan future direction in strategi. Strategi menurut Vater 1998 dalam segala 2004 mengatakan strategi sebagai suatu seni dan ilmu dari pembuatan formulating keputusan-keputusan strategi antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan di masa mendatang. Perubahan adalah sebuah bentuk dari perubahan yang dimana kemudian keadaan yang dimana sekarang telah akan menuju sebuah keadaan yang dimana akan diharapkan menuju sebuah masa. Perubahan memerlukan strategi, yaitu pertama mengerti, yang kedua akan adanya perubahan dari waktu ke waktu, yang ketiga melibatkan semua orang dalam proses perubahan, yang ketiga sederhanakan apa yang dapat disederhanakan, yang keempat persiapan program perubahan yang sistematis, yang kelima jangan menutupi kesalahan, yang keenam perhatikan emosi dan logika, yang ketujuh berkomunikasi secara terbuka, yang kedelapan melakukan terhadap perubahan, berikan penghargaan. Future direction strategi. Yang manfaat strategi jangka panjang akan terus dirasakan. Yang kedua, meskipun faktor-faktor di dalamnya sama, ada berbagai cara mengintegrasikan. Yang ketiga, strategi jangka panjang berkaitan dengan jangka pendek. Implementasikan. Selanjutnya itu materi tentang mengimplementasikan teori-teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan sekolah dalam jangka panjang, yang berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen pemasaran. Tahapan manajemen strategi. Yang pertama, proses manajemen strategi terdiri atas 4 tahap, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, penerapan implementasi strategi, dan evaluasi dan pengendalian strategi. Implementasi manajemen strategi dalam upaya memenuhi standar pendidikan nasional. Struktur sekolah tersebut menggambarkan kejelasan hubungan kerjasama dan kewenangan dalam organisasi sekolah secara fungsional. Selanjutnya itu materi tentang evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi strategi dalam proses manajemen.
mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur, anggaran, serta pengembangan strategi proses yang menggambarkan serangkaian kegiatan perencanaan dan penetapan sasaran sekolah. Secara formal dan misi adalah alasan keberadaan suatu lembaga strategi, sebuah rencana yang komprehensif yang mengintegrasikan segala resource dan kapabilitas yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk memenangkan kompetisi. Betapapun hebatnya suatu visi misi di strategi, bila tidak diimplementasikan, tentu saja strategi itu tidak akan bermakna bagi pengembangan sekolah. Faktor pendukung yaitu sumber daya manusia sebagai pengelola sekolah, sarana dan prasarana kesiswaan, keuangan, anggaran pembiayaan, kurikulum, keorganisasian, lingkungan fisik, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, peraturan, partisipasi, kebijakan pendidikan. Dan faktor penghambat yaitu ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama, strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input, strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah terpenuhi seperti penyediaan buku-buku, materi ajar, dan alat belajar lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan sekolah akan dapat menghasilkan output keluaran yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro. Selanjutnya yaitu materi kelompok 4. Yang pertama yaitu konsep manajemen strategi sekolah. Ansop berpendapat bahwa manajemen strategi sekolah ialah suatu pendekatan yang sistematis bagi suatu tanggung jawab manajemen yang mengondisikan organisasi ke posisi yang dipastikan mencapai tujuan dan dengan cara yang akan meyakinkan keberhasilan. Penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu yaitu manajemen berbasis sekolah diselenggarakan melalui beberapa model, yaitu yang pertama peningkatan peranan guru, yang kedua peningkatan wawasan pengelolaan pengajaran melalui studi penelitian dan kajian pustaka, yang ketiga penyamaan visi semua pihak dalam proses perubahan untuk memfokuskan arah baru, merealisasikan penyelenggaraan program dengan sistem manajemen berbasis sekolah. Penerapan model manajemen berbasis sekolah yaitu meningkatkan mutu sekolah. Yang pertama, mutu sekolah yang berkenaan dengan penilaian bagaimana suatu produk memenuhi kriteria, standar atau merujukan tertentu. Yang kedua, indikator keberhasilan. Selanjutnya itu materi tentang tahap-tahap dalam manajemen strategi pendidikan. Tujuan utama manajemen strategi adalah mencapai pengertian dan komitmen dari semua eksekutif maupun pelaksanaan lembaga pendidikan. Penerapan manajemen strategi di dalam penyelenggaraan sistem pendidikan memungkinkan suatu organisasi penyelenggaraan pendidikan termasuk di dalamnya sekolah dan departemen pendidikan untuk lebih provokatif daripada reaktif dalam membentuk masa depan lembaga pendidikan di dunia global dewasa ini. Yang pertama, pengamatan lingkungan. Secara garis besar, pengamatan lingkungan terdiri dari dua bagian. Yang pertama, analisis lingkungan internal terkait dengan melihat ke dalam organisasi, yaitu bagaimana kekuatan strategi, kelemahan, dan melihat keluar organisasi, bagaimana peluang, opportunity, dan ancaman. Bagian B yaitu perumusan strategi. Langkah kedua dari tahapan manajemen strategi adalah perumusan strategi yang meliputi visi misi, tujuan strategi, dan kebijakan sekolah. Implementasi strategi. Langkah ketiga dari model manajemen strategi adalah implementasi strategi yang meliputi program,
anggaran dan prosedur. Evaluasi dan pengendalian. Tahapan terakhir dari manajemen strategi adalah evaluasi dan pengendalian. Hal yang penting untuk melihat apakah program yang telah direncanakan mencapai tujuan atau belum. Yang materi selanjutnya yaitu model balance score dalam manajemen sekolah. Balance scorecard berasal dari dua kata yaitu balanced yaitu bimbang atau scorecard yaitu kartu skor. Balance scorecard adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategi organisasi ke dalam serangkaian tujuan kinerja yang pada gilirannya diukur, dipantau, dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategi organisasi terpenuhi. Salah satu poin kunci dari balance scorecard yaitu adalah memperluas evaluasi kinerja prospek yang selama ini selalu sangat fokus pada aspek keuangan. Balance scorecard adalah mekanisme sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. Balance scorecard adalah salah satu alat manajemen yang telah terbukti telah membantu banyak dalam mengimplementasikan strategi. Penerapan balance scorecard adalah memperluas evaluasi kinerja prospek yang selama ini selalu sangat fokus pada aspek keuangan. Penerapan balance scorecard dalam pendidikan mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, perspektif keuangan pelanggan, proses dan pembelajaran pertumbuhan. Materi selanjutnya yaitu kesalahan dalam manajemen strategi. Inti dari manajemen strategi adalah seni dan ilmu yang berfokus pada proses penetapan tujuan dan mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan rencana. Sama halnya dengan manajemen strategi dalam dunia pendidikan merupakan suatu pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan pendekatan tersebut. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan untuk merancang aktivitas dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Kesalahan dalam proses manajemen strategi. Manajemen strategi pada saat sedang dipraktikkan terdapat 2 kategori penting kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi, ditimbulkan dari cara bagaimana strategi itu digunakan. Yang pertama, ketidakmampuan berpikir secara strategis. Yang kedua, ketidaktepatan pada tingkatan manajemen. Yang ketiga, terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur. Yang keempat, terpisah dari lingkungan. Yang kelima, ketidaktepatan penggunaan sumber daya. Yang keenam, cukup untuk mencapai waktu jangka pendek. Ketidakmampuan memprediksi perubahan yang masalah lingkungan eksternal. Tujuan manajemen strategi dalam pendidikan yaitu materi selanjutnya itu tujuan manajemen strategi dalam pendidikan. Tujuan manajemen strategi dalam pendidikan yaitu terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Yang kedua, meningkatkan citra positif pendidikan, teratasinya mutu pendidikan karena masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Tujuannya yakni terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif, sehingga akan dihasilkan oleh pembelajaran yang menyenangkan atau bermakna bagi peserta didik dan juga pendidik. Tujuan manajemen strategi dalam pendidikan yang pertama yaitu sistematis, kedua logis, dan ketiga rasional. Selanjutnya kita masuk pada materi kelompok 5. Yang materi pertamanya yaitu manfaat manajemen strategi dalam pendidikan. Manfaat manajemen strategi. Manajemen strategi adalah suatu cara dalam mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain, untuk bisa dilakukan semua aktivitas perusahaan yang ada akhirnya mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Manfaat manajemen strategi menurut Virchow and Robinson adalah
Yang pertama yaitu mengantisipasi peluang dan ancaman dari perubahan lingkungan pada masa mendatang. Yang kedua, gambaran pada anggota organisasi tentang arah dan tujuan organisasi pada masa mendatang. Yang ketiga, memonitor apa yang terjadi dalam organisasi sehingga apabila organisasi tersebut menghadapi masalah, dapat dengan segera diketahui akar permasalahannya yang akan memudahkan untuk mencari solusi. Materi yang selanjutnya yaitu hierarki manajemen strategi. Penerapan konsep manajemen strategi lingkungan organisasi non-profit seperti lembaga kependidikan pada digolongkan ke dalam 3 tingkatan, yakni yang pertama strategi yaitu yang pertama strategi korporasi atau level Devdiknas. Strategi tingkat korporasi disusun pada tingkatan tertinggi dalam lembaga pendidikan. Organisasi induk yang membalas tentang pilihan rencana strategis, pengalokasian sumber daya level korporasi COC seorang pemimpin organisasi. Lembaga pendidikan mengkoordinasi aktivitas tiap unit kerja yang terpisah secara struktural. Yang kedua yaitu strategi tingkat bisnis atau level direktorat terkait di lingkungan Devdiknas. Strategi tingkat bisnis memfokuskan pada cara sekolah dapat bersaing dengan sekolah lain sehingga dapat menjadi daya pendorong untuk terus meningkatkan mutu. Isu utama yang dikaji pada tingkat bisnis adalah cara mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif dan menganalisa kompetensi yang dapat memenuhi kebutuhan. Yang ketiga itu strategi fungsional. Di jajaran bidang atau seksi-seksi dan sekolah-sekolah, strategi tingkat fungsional mempunyai ruang lingkup yang lebih sempit dari strategi bisnis. Strategi fungsional berhubungan dengan aktivitas bidang fungsional seperti strategi keuangan sekolah. Selanjutnya itu materi tentang manajemen strategi sebagai suatu proses dalam pendidikan. Manajemen strategi melibatkan proses perencanaan pendidikan melalui 2 tahap. Yang pertama, komponen perencanaan strategis meliputi proses perumusan visi misi, tujuan strategis dan strategis utama. Yang kedua, komponen perencanaan operasional yang meliputi proses perumusan sasaran atau tujuan operasional, pelaksanaan fungsi manajemen, kebijakan jaringan kerja internal, eksternal, dan organisasi kontrol dan evaluasi. Selanjutnya yaitu materi tentang anatomi manajemen strategi. Anatomi manajemen pendidikan adalah uraian dan pemahaman yang mendalam tentang hubungan ilmu manajemen dengan ilmu-ilmu yang lain di dalam bidang pendidikan. Manajemen strategi dapat diumpamakan sebagai suatu organisme yang dimiliki anatomi tertentu. Anatomi manajemen strategi dapat dirumuskan menjadi beberapa bagian, yaitu penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan. Pencapaian tujuan organisasi manajemen strategi kombinasikan aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Inti dari manajemen yaitu mengidentifikasikan tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara paling efektif untuk memenuhi tujuan strategis. Materi selanjutnya yaitu evolusi konsep manajemen strategi. Evolusi konsep manajemen strategi yaitu perencanaan strategi juga mencakup perencanaan keputusan strategi, kegiatan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Memiliki proses yang ditetapkan untuk mengelola strategi akan membantu organisasi membuat keputusan logis dan mengembangkan tujuan baru dengan cepat untuk mengimbangi perkembangan teknologi pasar dan kondisi bisnis. Manajemen strategis dapat dengan demikian membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, meningkatkan pangsa pasar, dan merencanakan masa depannya. Selanjutnya yaitu materi kelompok 6. Yang pertama yaitu penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan.
Menurut Satori 2001 menyatakan bahwa tujuan dari penerapan manajemen berbasis sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya dan potensi yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, sekolah, dan pemerintah tentang mutu sekolah. Yang keempat, kompetensi yang sehat antara sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu efektivitas model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah. Menurut pandangan Eric Diges, manajemen berbasis sekolah merupakan gagasan yang menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah dalam suatu keutuhan entitas sistem yang di dalamnya terkandung adanya desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada sekolah untuk membuat keputusan. Selanjutnya, efektivitas model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah. Dalam pengembangan manajemen berbasis sekolah ada 5 komponen efektivitas yang perlu dikembangkan. Yang pertama, prinsip kepemimpinan sekolah yang kuat dan mantap. Yang kedua, harapan yang tinggi dan penampilan peserta didik. Yang ketiga, mengutamakan dasar kecakapan dan kemampuan. Yang keempat, penugasan dan pengawasan yang tepat terhadap seluruh personil sekolah. Dan kelima, penerapan model dan sistem evaluasi kemajuan belajar peserta didik yang standar serta penampilan. Baik, selanjutnya itu materi tentang peran dan partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Menurut Sorjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Maka ia menjalankan suatu peranan. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai berikut. Yang pertama, partisipasi finansial yang berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat. Yang termasuk juga orang tua secara kolektif dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Materi selanjutnya yaitu perumusan sasaran jangka panjang dan strategi induk dalam dunia pendidikan. Sasaran jangka panjang ini juga bertujuan untuk menciptakan sekolah unggulan atau sekolah yang kompetitif. Adapun syarat yang menjadi sekolah kompetitif adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang profesional. Yang kedua, guru-guru yang tangguh dan profesional. Yang ketiga, memiliki tujuan pencapaian filosofis yang jelas. Yang keempat, lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Kelima, jaringan organisasi yang baik jelas. Yang keenam, kurikulum yang jelas. Ketujuh, evaluasi belajar yang baik. Dan kedelapan, partisipasi orang tua murid yang aktif dalam kegiatan sekolah. Materi terakhir yaitu monitoring dan evaluasi strategi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui. Pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Monitoring akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu. Pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah. Rekomendasi yang harus dibuat menyarankan perbaikan, namun tanpa monitoring, evaluasi tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data dasar untuk dilakukan analisis, dan kekhawatiran akan mengakibatkan spekulasi. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi harus berjalan seiring dalam dunia pendidikan. Tujuan monitoring dan evaluasi. Manfaat monitoring dan evaluasi. Yang pertama, monitoring dan evaluasi sebagai alat untuk mendukung perencanaan. Yang kedua, monitoring dan evaluasi sebagai alat untuk mengetahui kemajuan program. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi sebagai alat
akuntabilitas program, dan advokasi. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan saya tentang seluruh materi-materi dalam manajemen strategi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.